Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam mata kuliah Rekayasa Pondasi 2 pertemuan ke-11. Kali ini kita masih membahas tentang turap cantilever. Di pertemuan kemarin kita membahas turap cantilever di tanah kohesif. Di pertemuan kemarin kita membahas turap cantilever di tanah granular. Untuk pertemuan kali ini adalah kita akan membahas turap cantilever di tanah kohesif. Oke, kita mulai saja. Tujuan pertemuan kali ini apa? Tujuan pertemuan kali ini, seperti kita bilang tadi, adik-adik harus mampu menganalisis turap cantilever pada tanah kohesif. Pada umumnya, ini misalnya turap, terus dia ditanamkan di tanah kohesif. Nah, ini ya. Pada umumnya, timbunannya ini, backfill-nya ini backfill ya, ini backfill. Ini backfill. Nah, backfill. Nah, ini tanah asli. Nah, pada umumnya backfill-nya ini tetap menggunakan tanah pasir pada umumnya. Meskipun di sini kohesif. Pada umumnya backfill-nya tetap tanah granular. Nah, tetapi pada kasus-kasus khusus, kalau memaksa misalnya, adanya tanah lempung. Nah, terpaksa nanti kita juga akan mempelajari backfill untuk tanah lempung. Jadi ini nanti kita akan menganalisis turap cantilever tanah asli kohesif dengan backfill. Yang pertama tanah pasir, ini yang umum. Terus yang kedua backfill-nya tanah kohesif. Nah, jadi atas bawah, yang pertama atas pasir, bawah kohesif. Terus yang kedua atas kohesif, bawah juga kohesif. Nah, biasanya kita usahakan backfill-nya adalah tanah granular. Backfill-nya adalah tanah granular. Tanah kohesif itu nanti agak rumit. Dari segi analisis juga rumit, terus dari segi pengerjaan juga rumit. Nah, umumnya kita pakai pasir. Tetapi kalau memaksa ya nanti kita akan jelaskan kondisi jika backfill-nya tanah kohesif. Nah, ini kita akan membahas turap cantilever tanah kohesif. Ini berlawanan yang kemarin. Beberapa teori sama, tetapi nanti hanya sedikit yang berbeda. Ini sedikit lebih mudah. Tanah kohesif ini, kalau bawah tanah kohesif ya, ini nanti sedikit lebih mudah. Lebih mudah cara menghitung panjang penetrasinya. Yang pertama adalah timbunan, jika timbunan atau backfill-nya adalah tanah granular. Yang pertama jika backfill-nya adalah tanah granular. Nah, ini penyederhanaannya, ini adik-adik bisa melihat, ini mirip dengan yang kemarin. Bedanya apa? Kalau yang kemarin bedanya ini seperti ini. Nah, ini gini. Nah, ini agak miring. Nah, ini miring, bukan agak tapi emang miring. Kalau tanah kohesif ini lurus, tarik ke sini. Nah, karena ini lurus, ini nanti analisisnya jadi lebih mudah. Ini analisisnya jadi lebih mudah, nanti lebih mudah. Nah, lebih sederhana. Terus ini kita ada muka air tanah di sini. Nah, ini tanah pasir ya, backfill-nya. Nah, jika ini ada muka air tanah, ingat ini depan belakang sama, artinya apa depan belakang sama? Tekanan air porinya meniadakan, tekanan hidrostatisnya meniadakan, bukan tekanan air pori ya, saya ralat. Tekanan hidrostatis yang mendorong sheet pile ini saling meniadakan. Jadi ini kita tidak menghitung tekanan hidrostatis. Mungkin adik-adik bilang, loh, di teori ini kok nggak ada tekanan hidrostatis, Pak? Nah, seperti ini. Kok nggak ada ini? Nah, karena hidrostatis depan belakang sama. Nah, ini nanti berbeda acara kalau depannya seperti ini. Depannya turun, belakangnya tinggi. Nah, ini berbeda acara, nanti tidak saling meniadakan. Ini nanti lebih rumit. Nah, terus kalau misalnya kosong berarti ini diagramnya langsung lurus. Maksudnya kosong tanpa air ya maksudnya. Kalau maksudnya tidak ada airnya, kering, berarti ini diagramnya langsung lurus.
Ini sama juga dengan yang di tanah pasir, tanah asli pasir, untuk turapnya juga sama. Turap penetrasi di dalam tanah pasir ini juga sama. Kalau ini tidak ada air berarti ini lurus. Pakai gamma biasa, bukan gamma efektif, Nah, paham ya? Nah, kira-kira seperti ini. Nah, oke, kita turunkan rumusnya. Kalau rumusnya ini tidak terlalu susah, kita buka whiteboard kita. Nah, ini whiteboard kita menuju ke whiteboard. Terus kita gambar dulu, jangan lupa kita gambar dulu. Kasusnya kita gambar dulu. Nah, misalnya ini sheet filenya, terus ini muka tanah, terus ini, nah ini muka tanah galian, ini muka tanah yang depan, ini yang belakang, terus ada air. Airnya, ingat airnya apa namanya? Kiri kanan sama. Nah, kiri kanan sama. Terus ini tanah, ini juga tanah. Nah, terus ini gamma 1, C-nya 0 ya, ini C0 phi. Terus ini gamma sat, C0 mungkin terlalu kecil, saya hapus, terlalu kecil. Nah, ini gamma 1 atau gamma biasa, C-nya sama dengan 0 phi. Terus ini gamma sat, C-nya sama dengan 0 phi. Ini bawahnya juga sama, gamma sat, C-nya sama dengan 0 juga phi. Nah, terus ini saya geser, ini di sini akan kita gambar tekanan tanah. Nah, ini saya geser. Nah, ini saya geser ke sini. Terus bawahnya juga sama, saya geser. Nah, ini ya. Terus kita gambar tekanan tanahnya. Nah, ini tekanan tanahnya seperti ini. Terus ini yang bawah seperti yang bawah ini. Ingat kemarin ini adalah sigma 1. Ini sigma 1 aksen, terus ini sigma 2 aksen. Ini sigma 2 aksen. Cara menghitung sigma 1 aksen dan sigma 2 aksen sama dengan yang kemarin. Terus ini misalnya L1 dan L2. Nah, terus yang ini kita gambar ini. Nah, ini kita gambar putus-putus karena ini hanya garis bantu. Nah, ini kita gambar putus-putus karena hanya garis bantu. Terus ini adalah sigma 6. Dari sini sampai sini adalah sigma 6 aksen. Terus ini sampai sini sigma 7 aksen. Ingat yang sebelah ini arahnya ke sini, terus yang ini arahnya ke sana, arahnya ke kanan, yang kiri arahnya ke yang kanan arahnya ke kiri. Terus kemarin kita ada 3 zona. Ini zona aktif, zona A ini zona aktif, sini kosong. Jadi nggak ada pasifnya. Terus ini zona A. Terus ini bawah sini zona B. Nah, zona B. Zona B ini aktif, ini pasif. Terus yang zona C sini aktif, sini pasif. Kebalikannya ya. Itu diingat-ingat. Nah, ini saya hapus biar tidak terlalu ruwet. Ini ada 3 zona. Zona yang atas kanan aktif, kiri kosong. Terus zona tengah kanan aktif, kiri pasif. Zona bawah ini kanan pasif, kiri aktif. Nah, paham ya? Nah,
Terus cara nyari sigma 1 dan sigma 2 itu sama dengan yang kemarin. Saya tulis ya. Sigma 1 dan sigma 2 mirip tanah pasir. Cara nyarinya ya, cara nyarinya mirip tanah pasir. Terus ini misalnya titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, terus titik F, G, H, I. Nah, yang atas di bawah E ini, di bawah E, yang di atas E itu pakai yang kemarin. Mirip yang kemarin. Mirip yang kemarin, saya tulis. Buka yang kemarin. Nah, terus sekarang kita mau nyari yang di bawah E. Bawah E. Nah, di bawah E sigma A sama dengan, nah sigma A di sini berarti gamma ini C-nya, ini phi-nya 0 ya, ini phi-nya, iya C-nya 0, salah. Yang atas C-nya 0, yang bawah yang phi-nya 0. Ini gamma sat, saya tulis di sini. Yang bawah gamma sat, phi 0, C-nya ada. Nah, ingat jika phi 0, Ka sama dengan 1, Kp sama dengan 1. Kalau V sama dengan 0. Nah, berarti sigma A di sini berapa? Di bawah ini. Berarti gamma ini, gamma biasa kali L1 ditambah ini, tambah ini, gamma 2, ini gamma aksen ya, karena jenuh gamma aksen. Kalau tidak jenuh berarti ini langsung lurus. Paham ya? Gamma aksen kali L2. Ini sebenarnya dikali Ka dalam kurung dikali Ka yang bawah, bukan Ka yang atas ya. Ka yang bawah, Ka tanah lempung, tetapi karena Ka-nya sama dengan 1, kita nggak usah tulis. Nah, terus di sini ada tekanan lagi, di sini ditambah gamma. Nah, kalau di lempung pakai gamma sat. Nah, gamma sat. Nah, di beberapa buku, saya lihat beberapa buku ada lempung yang pakai gamma aksen. Terus di buku yang lain misalnya Braja Emdas. Buku Braja Emdas, kalau lempung jenuh air pakai gamma sat. Nah, ini kontradiktif, kelihatannya kontradiktif dengan yang salah satu buku saya nggak nyebut namanya pengarangnya. Nah, ini kelihatan kontradiktif. Kita ikut mana? Kita ikut kalau lempung jenuh air pakai gamma aksen atau gamma sat. Nah, terus ada buku yang lain, bukunya Boles. Nah, bukunya Boles, dia menerangkan kalau tanah lempung ini, turap, dinding penahan tanah dan lain-lain, jika tanahnya lempung, dia dianalisis dua kondisi. Kalau tanahnya lempung, ini kan lempung ya, Kle. Tanahnya lempung di dua analisis. Pertama, analisis jangka pendek. Jangka pendek itu maksudnya saat konstruksi sampai setelah konsolidasi. Sampai sebelum konsolidasi berakhir. Nah, jadi dibangun terus nunggu sampai konsolidasi berakhir. Itu namanya jangka pendek. Terus jangka panjang. Nah, panjang ini setelah konsolidasi selesai. Nah, kalau Boles menurutnya seperti ini. Dianalisis dua kondisi. Jangka pendek saat konstruksi sampai konsolidasi selesai. Terus jangka panjang setelah konsolidasi selesai. Nah, jangka pendek ini berarti pakai kondisi undrained. Karena sebelum konsolidasi selesai dari dari pembangunan sampai konsolidasi berakhir. Nah, berarti kita belajar mekanika tanah 2 itu kondisinya undrained. Terus yang jangka panjang ini setelah konsolidasi selesai, berarti kondisi drain. Nah, di 2 ini drain dan undrained.
Tetapi Boles bilang, umumnya kondisi Andrein ini lebih kritis. Nah, terus ikut mana kita? Nah, kita ikut saran Boles. Kita ikut yang Andrein. Atau kalau adik-adik mampu atau adik-adik punya waktu luang dan punya banyak waktu, silahkan analisis dua-duanya. Nah, mana yang paling kritis? Nah, tapi kalau saran Boles disarankan langsung kondisi Andrein. Nah, paham ya? Nah, kita pakai Andrein. Terus balik lagi, ini saya hapus. Nah, ini saya hapus. Kita pakai gamma sat ya kita. Nah, di buku lain ada yang pakai gamma aksen, tapi nggak masalah. Kita pakai gamma sat. Nah, ini gamma sat, terus dikali Z. Nah, Z-nya ingat sumbu Z mulainya dari atas. Ini. Ini sumbu Z. Nah, berarti kalau mulai dari sini berapa? Dikali Z, nggak kelihatan ya merah. Dikali Z min L1 min L2. Nah, ini ya, dikali Z min L1 L2. Terus ada minus 2C. Sebenarnya 2C akar KA, tapi karena KA 1 kita tulis 2C saja. Terus ada sigma P. Sigma P sama dengan gamma sat Z min L1 L2 ditambah 2C. Nah, terus resultan di sini berapa? Sigma 6 itu resultannya. Resultannya berapa? Sigma 6 aksen atau sigma 6 resultannya berapa? Nah, sigma 6 sama dengan sigma P min sigma A. Berapa berarti sigma P min sigma A? Berarti 2 minus 2 jadi 4C, ya kan? Ini plus dikurangi minus jadi hilang. Ini hilang, tinggal yang ini. Dikurangi dalam kurung gamma L1 plus gamma aksen L2. Nah, ini sigma 6. Paham ya, ini sigma 6. Ini saya kasih kotak biar mudah dibaca. Saya kasih kotak biar mudah dibaca. Nah, ini saya kasih kotak. Ini sigma 6. Terus, setelah kita bisa nyari sigma 6, kita ingin nyari sigma 7. Berarti kita ngitung tekanan di titik B. Nah, di titik B. Sigma 7 sama juga. Sigma 7 resultan dari sigma pasif dan sigma aktif. Nah, kita tulis sigma pasifnya sama dengan sigma pasifnya yang sini. Berarti ini di total dari atas sampai sini. Berarti sama dengan gamma kali L1 ditambah gamma aksen L2 ditambah gamma sat dikali Z min. Nah, ini belum kita tulis ya ini. Sorry tadi kelewatan. Ini L3, ini kelewatan. Ini L3 dari sini sampai sini L3. Nah, terus ini sampai sini L4. Terus dari sini sampai sini adalah D. Nah, dari sini sampai sini adalah D. Nah, ini langsung kita tulis D saja. Langsung kita tulis D. Nah, kali D. Nah, terus ditambah ya pasif, ditambah 2C. Nah, terus sigma A-nya sama dengan gamma sat. Ini saya tulis di sini.
gamma sat kali D min 2C. Terus sigma 7 sama dengan sigma P min sigma A. Sigma 7 sama dengan berarti ini hilang. Ya. Tinggal plus 4C. Berarti sama dengan 4C. 4C. Saya pakai warna lain biar mencolok. Sigma 7 sama dengan 4C ditambah sigma gamma L1 tambah gamma aksen L2. Nah, kita kasih kotak sigma 7. Nah. Ini ya, ini di titik B. Terus kita seperti yang kemarin kita pakai sigma FH sama dengan 0. Nah, ini kita pakai sigma FH sama dengan 0. Sigma FH sama dengan 0. Nah, misalnya resultannya ini adalah P. Terus kedalamannya sampai sini adalah Z aksen. Nah, Z aksen caranya sudah bisa ya. Nah, ini sama dengan berarti P dikurangi sigma 6 dikali D ditambah sigma 7 plus sigma 6 kali L4. Ini L4 kali L4. Ini mungkin saya jelaskan, ini tidak terlalu jelas. Ini L4 bagi 2 sama dengan 0. Berarti P dikurangi sigma 6 dikali D ditambah sigma 6 plus sigma 7. Ini sigma ya ini. Plus sigma 7 dikali L4 dibagi 2. Nah, ini sama dengan 0. Terus kita cari L4 berapa? Kita bawa ke D. Berarti L4 sama dengan sigma 6. Ini ya. 2 kali sigma 6 kali D dikurangi P dibagi sigma 6 plus sigma 7. Nah, ini berapa? Sigma 6 adalah ini. Sigma dari sini 4C min gamma bla bla bla. Nah, ini kita tulis 2 sigma 6 kali D min P. Terus bawahnya kita jabarkan. Nah, ini bisa kita lihat sigma 6 plus sigma 7. Sigma 6 ini minus. Sigma 6 mulainya dari sini ya. Nah, mulainya dari sini. Ini minus, ini plus. Kalau kita jumlahkan, ini bisa hilang. Berarti tinggal 8C. Tinggal 2 kali 4C. 2-nya bisa kita coret. Nah, berarti tinggal sigma 6 kali D min P dibagi 4C. Nah, ini kita buat kotak. Ini dari sini aja ya, biar atau sini aja nggak apa-apa. Ini kita kotai saja di sini. Nah, ini sama dengan sigma 6. Nah, ini ya, sudah ketemu. Terus kita ke halaman berikutnya. Ini kita copy dulu. Nah, ini kita copy, kita paste. Nah, ini kita paste. Tadi sigma FH
H sama dengan 0, sekarang sigma momen di titik B sama dengan 0. Nah, sekarang sigma momen di titik B sama dengan 0. Sigma momen di titik B sama dengan 0. Nah, di sini berarti P kali Z aksen, P kali Z aksen dikurangi momen ke sana, ini momen ke sana, sigma 6 dikali D dikali lagi D per 2. D kuadrat per 2. Nah, terus ditambah ini sigma 7 plus sigma 6 kali L4 per 2 dikali L4 per 3. Berarti sigma 7 plus sigma 6 dikali L4 kuadrat per 6. 2 kali 3 ya. Per 6. Ini sama dengan 0. Ini rumusnya. Terus di sini ada L4 kuadrat. Kita tadi punya L4. Berarti L4 tadi harus kita kuadratkan. Kita balik lagi ke yang tadi. L4 kuadrat mana tadi? L4 kuadrat. Sorry, ini bukan sigma 6 ya. Ini L4, sorry. Saya hapus ini L4. Ini saya salah. Ini L4 bukan sigma 6. Ini L4. Nah, L4 kuadrat berapa? Ini kita kuadratkan. L4 kuadrat sama dengan sigma 6 kuadrat D kuadrat min 2 sigma 6P plus P kuadrat. Dibagi 4 kali 4, 16C kuadrat. Ini kita kasih kotak. Nah, kita kasih kotak. Kita masukkan di tadi. Sigma 6 kuadrat kali D kuadrat min 2P sigma 6D plus P kuadrat bagi 16C kuadrat. Nah, kita balik lagi ke yang sigma momen sama dengan 0. Ini kita masukkan. Ini P ya, P kali Z kuadrat dikurangi setengah, ini setengah, sigma 6 D kuadrat ditambah 1/6 sigma 7 plus sigma 6. Nah, ini kita juga tadi sigma 7 per sigma 6 sama dengan 2 kali, tadi kayaknya ada yang salah. Kayak tadi ada yang salah. Sigma 7 min sigma 6. Sigma 7 min sigma 6. 2C, 2C. Ini ya, sigma 7 min sigma 6 sama dengan 4C. Sigma 7 min sigma 6. Sigma 7 plus sigma 6 sama dengan 4C. Nah, kita masukkan. Ini salah ya tadi. Ini sigma 7 min sigma, sigma 7 plus sigma 6 ini 8C ya, 2 kali 4 kali C. Tadi saya apa namanya? Yang coret ini saya hitung, enggak saya hitung. Berarti sigma 6 plus sigma 7 berarti 8C. Oke, kita balik lagi. Nah, berarti sigma 7 plus sigma 6 sama dengan 8C. Terus L4 kuadrat tadi sama dengan sigma 6 kuadrat kali D kuadrat min 2 sigma 6 D
P min 2 sigma 6D kali P, ini D-nya saya belakangkan, terus ditambah P kuadrat. Ditambah P kuadrat dibagi tadi 16C kuadrat. Nah, ini ya. Terus kuadratnya kita coret. 8 dibagi 16 setengah. Ini jadi 12. Nah, paham ya 12. Terus ini langsung saja kita kalikan 12C. Ini karena pembaginya ini 12C ya, 6 kali 2 kali C. Ini langsung kita kalikan 12C, berarti terus D yang kuadrat ini kita kelompokkan. D yang kuadrat ini kita kelompokkan. Langsung saja berarti sigma 6 kuadrat D kuadrat ini 12C per 12C dikali 12C, berarti tinggal sigma 6 kuadrat D kuadrat. Sigma 6 kuadrat D kuadrat dikurangi ini setengah kali 12C, berarti 6C sigma 6D kuadrat. Ini langsung kita kelompokkan. Terus ada P ini. PD. Nah, berarti ini enggak ada tandemnya, berarti kita masukkan minus setengah dikali 12C oh ini salah, di sini salah ya, ini di sini salah. PZ kali D ini ya, tambah D ini salah. Saya hapus PZ-nya, PZ tambah D. Ini ada yang kesalahan di sini. Nah, ini ada PZ ini ya. P kali Z plus D ini ya. P dalam kurung kali Z plus D. Lengannya sampai B ini. Tadi saya salah. P Z plus D. Terus ini P Z aksen ya, maksudnya aksen plus D. Nah, berarti yang ini P kali D 12C. Ini kita tambah 12C P D. Terus dikurangi yang ini. Kurangi 2 sigma 6 P D. Nah, terus yang ini ditambah 12C PZ aksen ditambah ini dalam kurung P kuadrat tambah P kuadrat. Nah, terus ini bisa kita keluarkan, D kuadratnya sama sigma 6-nya bisa kita keluarkan. Jadi sigma 6 minus 6C dikali sigma 6 D kuadrat. Terus ini P sama D-nya bisa kita keluarkan, ditambah 12C min 2 sigma 6. Nah, ini 2-nya bisa kita keluarkan ya, ini 12 sama 2, ini 2-nya kita keluarkan, ini saya hapus. 2-nya kita hilangkan, kita ganti 2-nya kita keluarkan. 2 6C min sigma 6 PD. Nah, terus ditambah ini 12C Z aksen plus P kali P sama dengan 0. Nah, setelah sampai sini ini sebenarnya sudah bisa kita hitung. Ini sudah selesai. Tetapi kita ingin menyederhanakan rumus ini. Nah, untuk menyederhanakan gimana? Ini kita kalikan seper sigma 6 min 6C. Ini kita bagi seper sigma 6 min 6C. Ini jadi hilang. Ini kita kalikan seper sigma 6 min 6C. Nah, ini kita kalikan, berarti ini jadi hilang. Sigma 6 D kuadrat ditambah 6C
min sigma 6 2PD dibagi sigma 6 min 6C. Ingat ini kebalikannya ya, ini kebalikannya. Terus ditambah 12 CZ aksen plus P kali P. Ini juga sigma 6 min 6C. Nah, ini bisa kita balik. Karena ini kebalikannya, ini bisa kita keluarkan gini, kita balik. Jadi, kita balik jadi 6C min sigma 6. Nah, paham ya? Ini bisa kita balik jadi 6C min sigma 6. Nah, terus ini kita ke ataskan jadi minus. Ini kita ke ataskan plus dibagi minus jadi minus. Nah, jadi sekarang ini bisa dicoret. Ini bisa dicoret. Nah, terus yang ini sigma 6 min 6C kita cek lagi di sini. Di gambar sebelumnya tadi sigma 6 min 6C. Sigma 6 ini dikurangi 6C. Ini dikurangi 6C. Nah, berarti berapa ini? Dikurangi 6C jadi minus 2C ya. Ini jadi minus 2C min dalam kurung gamma L1 plus gamma aksen L2. Nah, minusnya kita keluarkan jadi 2C plus kali gamma L1 plus gamma aksen L2. Nah, jadi seperti ini. Terus kita masukkan yang tadi. Kita masukkan, ini bisa kita sederhanakan. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita hapus. Ini kita hapus jadi 2C plus ini ya minus, ini bawahnya minus 2C plus gamma L1 plus gamma L2. Ini gamma aksen L2. Nah, ini minus plus bagi minus jadi minus. Ini hasil akhirnya. Ini hasil akhirnya sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Ini saya kotai. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, ini caranya kalau ini lebih mudah. Ini persamaan pangkat 2. Kalau yang kemarin pangkat 4. Kalau ini persamaan pangkat 2 ini lebih mudah. Pakai rumus ABC bisa. Nah, jadi nggak usah trial error. Kalau kemarin trial pakai segitiga gini ya kemarin. Nah, kalau ini hanya akar pangkat kuadrat, rumus ABC. Nah, rumus ABC apa itu? Di luar kuliah ini harusnya sudah hafal dari SMA. Anak teknik harus sudah hafal rumus ABC. Nah, ini sudah selesai. Nah, tadi kita sudah menurunkan rumus untuk mencari G. Itu persamaan pangkat 2. Nah, sekarang prosedurnya apa? Kita buat prosedur seperti yang kemarin. Ini saya ambilkan dari bukunya BCMDAS. Pertama, hitung KA backfill. Kita hitung KA backfill. Ini ya. Karena karena backfillnya bukan tanah lempung, jadi KA-nya tidak sama dengan 0. Untuk backfill KA-nya tidak sama 0. Kalau yang bawah ini KA sama KP-nya 0. Oke. Nah, terus hitung sigma 1 dan sigma 2. Ini hitung sigma 1 dan sigma 2. Caranya sama yang kemarin. Terus hitung P dan Z aksen. Ini Z aksen. Hitung P ini dan Z aksen. Caranya gimana? Caranya ini kita buat pias. Ya, ini kita buat pias. Misalnya ini luasan 1. Terus jarak titik berat luasan 1 ini, resultan 1 ini misalnya sama dengan L kecil 1. Terus ini resultan 2. Misalnya ini resultan 2. Saya tulis ini R1 ya tadi. Ini resultan 2. Jaraknya berapa? Jaraknya kan ini separuh. Separuh L besar 2. Ini separuh L besar 2. Saya tulis L kecil 2. L kecil 2 sama dengan separuh L besar 2. Karena ini segi 4. Terus kita hitung yang luasan ini R3. R3 ini berapa?
jarak titik tangkapnya berapa? Nah, ini saya tulis L3. L3 sama dengan sepertiga L besar 2. Nah, paham ya? Nah, berarti resultannya sama dengan P. Kalau P1 ini bisa kita hitung resultan ini ditambah, saya tulis P sama dengan R1 plus R2 plus R3. Ini ya P. Terus Z1 berarti P kali Z aksen sama dengan R1 kali L kecil 1. L kecil 1 sepertiga L1 plus L besar 2. Sepertiga L besar 1 di plus seperbesar L besar 2. L1 sama dengan sepertiga L besar 1 plus L besar 2. Terus R2 sama dengan dikali L kecil 2. L kecil 2 berapa? L kecil 2 sama dengan L besar 2 dibagi 2. Terus ditambah R3 kali L kecil 3. L kecil 3 berapa? Sepertiga L kecil L besar 2. Sepertiga L besar 2. Nah, terus berarti Z aksen sama dengan R1 kali L1 plus R2 kali L2 plus R3 kali L3 plus P. Nah, ini mudah ya, mudah. Z aksen mudah. Ini saya hapus biar nggak ruwet. Nah, terus hitung sigma 6 dan sigma 7. Hitung sigma 6 dan sigma 7. Ini nggak pakai aksen ya, ini nggak pakai aksen. Hitung sigma 6 dan sigma 7. Nah, ini nggak pakai aksen. Ini tadi rumusnya sudah kita turunkan, tinggal nyontek yang tadi. Terus setelah itu kita hitung D teori. Tadi persamaan pangkat 2 ya. Bla 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 D kuadrat minus bla 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 D minus konstanta. Nah, ini karena persamaan pangkat 2, ini mudah dicari, D teori mudah dicari. Terus hitung L4. L4 ini dihitung dengan sigma FH sama dengan 0. L4 kita hitung dengan sigma FH sama dengan 0. Sigma FH sama dengan apa? Tadi P ditambah sigma 6 kali D ditambah sigma 7 plus sigma 6 kali L4 dibagi 2. Terus ini tadi kita balik ketemu L4. Ini P-nya sudah diketahui, sigma D-nya sudah diketahui, sigma 6-nya sudah diketahui, D-nya sudah diketahui dari nomor 5. Terus sigma 7 plus sigma 6-nya diketahui, tinggal L4-nya belum diketahui. Mudah insya Allah. Terus kita gambar diagram ini. Nah, kita gambar diagram ini. Terus kita gambar hitung D aktual. D aktual 1,4 sampai 1,6 D teori. Nah, terus kalau mau adik-adik mau ngitung SFD, ini tinggal dicari SFD-nya. SFD-nya apa? Luasan ini. Misalnya SFD di titik sini berapa? Luasan AC ini, luasan ini. SFD di titik E berapa? Luasan ini plus ini. Nah, itu ya. Insya Allah mudah. SFD sama dengan luasan dari gaya, dari tegangan, dari beban yang bekerja. Terus ketemu BMD. BMD sama dengan luasannya sama. Kita pias-pias, terus kita luaskan. Kita hitung luasannya. Nah, dari BMD ini, setelah kita gambar BMD-nya, ketemu momen maksimum. Dari momen maksimum, adik-adik mengetahui FY-nya turap ini, terus dicari yang seperti kemarin. FY sama dengan momen max dikali Y maksimum penampang dibagi I. Nah, ini ya. YFY ini adalah tegangan leleh baja kalau baja. Kalau beton berarti ya nanti mengikuti spek betonnya. Nah, paham ya? Nah, ketemu nanti FY-nya. Nah, jadi nanti adik-adik harus mencari baja yang seperti ini. Atau bisa dibalik. Dari FY ketemu MY, dari FY ketemu MY,
Terus MY sama MMAX-nya dibandingkan. Nah, seperti itu. Insya Allah mudah.